Indonesia sebagai negara kedua penghasil sampah plastik terbesar di dunia setelah Tiongkok. Indonesia darurat sampah plastik dan itu ternyata terjadi beberapa tahun dari sebelum tahun ini. Sampah plastik menjadi masalah yang tak kunjung usai di berbagai negara dunia, tak terkecuali di Indonesia. Satu negara, apalagi dan Indonesia merupakan salah satu, ini bukan kebanggaan ya, penyumbang sampah terbesar di dunia dan sudah sering sekali. Yang mempengaruhi rantai makanan. Bagaimana prosesnya ini? Kita semua mengetahui kalau masalah lingkungan yang paling banyak adalah sampah. Sampah adalah salah satu permasalahan yang dihadapi oleh semua negara, baik itu negara maju, berkembang, ataupun negara miskin. Bahkan, ada yang mengatakan, selama manusia ada, maka sampah di dunia ini tak akan pernah ada habisnya. Perlu diketahui, Indonesia merupakan salah satu penyumbang sampah plastik terbesar di dunia, dan sebagian besar dari sampah-sampah plastik ini telah mencemari laut kita dan mengancam kehidupan biota laut. Kita dapat mengurangi sampah plastik dan menyelamatkan bumi kita dengan langkah kecil, yaitu menggunakan kantong belanja daur ulang seperti kantong belanja plastik anyaman yang dapat digunakan terus-menerus. Hal ini dapat mengurangi pemakaian kantong plastik sekali pakai. Tas belanja anyaman atau sering disebut dengan sangkek merupakan tas plastik yang dapat digunakan berulang kali. Sangkek ini sudah terkenal di kalangan masyarakat Indonesia dan tak asing lagi, sangkek ini biasanya digunakan oleh ibu-ibu untuk berbelanja ke pasar. Namun, seiring berjalannya zaman, sangkek ini sudah mulai berinovasi menjadi tas modis kekinian yang dapat digunakan kemana saja. Dalam proses pengambilan keputusan manajemen operasi kali ini, kami memilih tas belanja anyaman atau sangkek sebagai produk kami. Alasan kami memilih produk ini karena kami ingin melakukan gerakan mengurangi kantong plastik demi menyelamatkan anak cucu kami di masa mendatang, menjauhkan bumi dari sampah plastik. Di samping dengan gerakan Bye-Bye Plastic Bag, sangkek ini sangat membantu masyarakat, terutama di kalangan ibu-ibu. Sangkek ini mempermudah ibu-ibu membawa barang belanjaan dikarenakan pada saat ini kantong plastik sangat dilarang pemakaiannya. Pada produk kami ini, kami memberikan label produk yang bernama Cold Sangkek, di mana yang memiliki arti colorful sangkek. Sesuai dengan namanya, sangkek ini memiliki berbagai macam warna yang unik dan menarik. Selanjutnya, kami akan membahas tentang pengambilan keputusan manajemen operasi pada produk kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengoperasian keputusan. Di sini saya akan menjelaskan 3 pengoperasian keputusan. Yang pertama yaitu jaminan mutu, yang kedua manajemen rantai pasok, dan yang terakhir perawatan. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang jaminan mutu. Sepengetahuan saya, jaminan mutu ini adalah suatu perusahaan menghasilkan produk yang baik dan selalu konsisten dalam menghasilkan produknya. Jaminan mutu ini lebih mengutamakan tanggung jawab kerja. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang barang yang akan kami produksi, yaitu sop sangkek. Sop sangkek ini sudah banyak dikenal di kalangan ibu-ibu. Karena ini biasanya digunakan ibu-ibu untuk berpergian ke pasar. Kalian tidak asing lagi dengan barang yang akan kami jelaskan ini. Mungkin kalian sudah tahu sangkek itu. Saya akan menjelaskan jaminan mutu dari sangkek tersebut. Sangkek ini diproduksi oleh suatu pengrajin tradisional. Karena pengerjaannya masih secara tradisional, biasanya yang produksi ini mengutamakan hasil yang baik dan bertanggung jawab terhadap barang, sehingga sangkek ini sangat terjamin dalam mutu dan kualitasnya. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan tentang manajemen rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan dari sangkek ini biasa dari pihak-pihak yang sangat senang dengan barang-barang tradisional, seperti contohnya pengrajin dan para
pedagang di pasar. Kami memproduksi barang ini lalu kami serahkan ke pedagang-pedagang di pasar agar dijual kembali ke customer-customer lainnya. Baik, yang terakhir di sini saya akan menjelaskan perawatan atau cara merawat dari tas sangkek ini. Cara merawat tas sangkek ini yaitu kita harus menaruh tas ini dengan baik dan di tempat yang baik supaya tahan lama dan kita bisa pergunakan seterusnya. Contohnya, kita habis berbelanja dari pasar, sampainya di rumah, kita keluarkan barang-barang. Pengoperasian keputusan. Yang pertama yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia berperan sangat penting dalam kegiatan operasional suatu usaha, baik pada sektor yang bisa menghasilkan barang maupun jasa. Strategi sumber daya manusia ini bertujuan untuk menopang keberhasilan suatu usaha. Oleh karena itu dibutuhkannya strategi yang berkaitan dengan sumber daya manusia untuk dapat menentukan bakat dan keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan operasional. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber daya manusia atau tenaga kerja yang berkaitan dengan usaha kolf sangkek kami. Kami memperkerjakan 10 orang tenaga kerja, diantaranya yaitu ibu-ibu rumah tangga, pedagang pasar, dan perempuan yang memiliki keterampilan membuat sangkek di sekitar lokasi usaha. Mengenai perekrutan tenaga kerja tambahan, apabila sewaktu-waktu diperlukan, kami menerima tenaga kerja baik itu perempuan ataupun laki-laki. Mengenai kurangnya pengetahuan mengenai pembuatan kolf sangkek ini, akan kami beri pelatihan khusus. Yang kedua adalah persediaan. Persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan, yang kemudian akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu, misalnya untuk digunakan dalam proses produksi atau perakitan, maupun dijual kembali. Persediaan dapat berupa bahan baku, barang dalam proses, dan bahan jadi. Mengenai persediaan bahan baku, akan kami siapkan setiap kali sebelum jadwal pembuatan kolf sangkek dilaksanakan, dan persediaannya pun akan kami lebihkan sebagai antisipasi apabila terjadinya kendala maupun kekurangan bahan. Selanjutnya mengenai persediaan barang jadi, produksi kolf sangkek kami dalam perharinya dapat menghasilkan 30 buah. Maksimal pemesanan kami sesuaikan dengan maksimal hasil produksi kolf sangkek kami per harinya. Ketiga adalah penjadwalan. Penjadwalan merupakan peraturan waktu dalam suatu kegiatan operasi yang tujuannya untuk menentukan urutan pelaksanaan kegiatan operasi dalam suatu usaha. Penjadwalan kegiatan usaha kolf sangkek kami yaitu diantaranya yang pertama, jam buka dari jam 7 sampai dengan jam 5 sore setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Produksi per jam dapat diperkirakan menghasilkan 3 buah kolf sangkek, dan total jam operasi per hari adalah 10 jam. Yaitu penjadwalan proses pembuatan kolf sangkek kami. Tahap-tahapnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah membuat dasar keranjang. Yang kedua, menganyam keranjang dan tutupi dasarnya. Yang ketiga, lanjut menganyam dan rapatkan dasar keranjangnya. Yang keempat, selesaikan bagian atas keranjang, potong rapi tiap sisinya, buatlah tepian dan pegangan keranjangnya. Manajemen proyek merupakan metode untuk mengelola suatu proyek dengan efektif dan efisien, yang bertujuan menyelesaikan tepat waktu, menjaga anggaran, menjaga kualitas, melancarkan proyek. Dengan produk kami menerapkan manajemen proyek ini, yaitu anggaran per hari kolf sangkek kami yaitu 50% dari omset per hari, di mana omset per hari kami sebesar 900.000, dan ditemukanlah hasil anggaran yaitu 450.000 per hari. Penyelesaian produk sangkek per hari ditargetkan mencapai 30 buah. Proyek memenuhi sasaran kualitas. Jika terjadi kendala dalam kualitas sangkek kami tidak akan memasarkan produk tersebut. Pertama ada lokasi. Lokasi sangat mempengaruhi risiko dan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Keputusan lokasi bergantung pada jenis bisnis. Tujuan strategi lokasi yaitu untuk memaksimalkan manfaat lokasi bagi perusahaan. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam memilih lokasi, yang pertama, kedekatan dengan bahan baku dan konsumen, biaya tanah dan pendirian bangunan, permasalahan dampak lingkungan, kedekatan pada pesaing, dan lain-lain. Pada produk kami memilih lokasi di dekat pasar tradisional, di
dikarenakan sangke ini sering digunakan oleh konsumen untuk berbelanja di pasar tradisional. Maka dengan pemilihan lokasi di dekat pasar tradisional diharapkan agar para konsumen yang lupa membawa tas belanja dapat berkunjung ke toko kami untuk membeli produk kami. Saya akan menjelaskan tentang perencanaan produk dan jasa. Nah, di dalam perencanaan produk dan jasa itu kita melakukan pengembangan dari sebuah produk untuk mencapai mutu yang lebih baik, dan juga di sini kita memiliki tujuan untuk memenuhi permintaan pasar dan juga untuk mencapai keuntungan. Nah, di dalam perencanaan produk dan jasa ini kita memiliki beberapa tahapan. Nah, tahapan pertama itu ada seleksi barang dan jasa. Di dalam seleksi barang ini ada kegiatan pemilihan produk atau jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Jasa dan kain untuk membawa barang belanjaan itu kita bisa menggunakan produk sangke. Jadi kita memilih untuk menggunakan produk sangke. Yang kedua ada keputusan produk. Jadi di dalam keputusan produk ini mempunyai implikasi besar pada kegiatan operasi seperti mempengaruhi biaya peralatan, desain tata letak, pengaruh ruangan, terus keahlian orang yang dipekerjakan, bahan mentah dan juga proses. Jadi di sini kita menggunakan bahan yang cukup murah ya untuk dibeli, karena kita juga menggunakan alat-alat yang sederhana. Karena proses pembuatan dari sangke ini kita menggunakan cara dianyam. Lalu ada peluang munculnya produk baru. Jadi peluang munculnya produk baru ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi, sosiologi, dan demografi. Yang ketiga ada kehidupan dari produk. Jadi di dalam kehidupan produk ini ada beberapa fase seperti fase perkenalan, fase pertumbuhan, fase dewasa, dan juga fase menurun. Lalu yang kedua ada pengembangan produk. Nah, di dalam pengembangan produk ini ada tim yang melakukan pengembangan produk. Jadi mereka bertanggung jawab untuk mengubah produk yang diinginkan oleh pasar. Pengembangan produk sangke kami awalnya menggunakan satu warna, sekarang sudah memiliki banyak warna. Lalu ada tahapan nilai produk. Jadi di dalam nilai produk ini kita menganalisis produk berdasarkan nilai. Jadi sangke kami itu memiliki kualitas yang baik, sehingga sangke kami ini diminati oleh para konsumen, dan juga kami tidak hanya memperhatikan kualitas tapi juga kita memperhatikan dari segi estetika juga. Lalu tahap keempat ada definisi dan dokumentasi produk. Jadi di sini kita mendefinisikan produk kita berdasarkan fungsinya. Setelah mendefinisikan produk kita berdasarkan fungsinya, lalu kita melakukan perancangan produk dan menggambarkan spesifikasi dari produk kita. Penempatan departemen. Jadi penempatan departemen ini adalah suatu rancangan fasilitas, menganalisis, membentuk konsep, dan mewujudkan sistem pembuatan barang atau jasa. Jadi penyusunan departemen ini yang baik dapat menciptakan penyusunan daerah kerja yang ekonomis untuk dijalankan dan juga menjamin keamanan dan kepuasan kerja dari pegawai. Jadi produk sangke ini merupakan usaha rumahan, dan untuk penempatan departemennya sendiri, jadi di ruang bagian depan itu kita gunakan sebagai ruang untuk tempat berjualan. Lalu di ruang tengah kita gunakan sebagai tempat untuk kegiatan produksi dari sangke, dan juga di bagian gudang kita gunakan sebagai penempatan bahan untuk pembuatan sangke dan juga sangke yang sudah jadi. Rancangan proses dan kapasitas. Rancangan proses adalah sebuah pendekatan untuk mengubah sumber daya menjadi barang atau jasa, dan ada perancangan kapasitas. Jadi di sini kita tuh dituntut untuk melakukan perhitungan dan perkiraan jumlah kapasitas sumber daya yang akan kita gunakan dalam suatu produksi. Jadi di dalam produksi sangke ini kita fokus kepada proses dan produk, karena sangke ini dibuat dengan cara dianyam, jadi memerlukan ketelitian. Dan untuk kapasitasnya sendiri, kami melakukan produksi yang dibuka dari jam 7 sampai jam 5, dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, dan produksi kami itu per jamnya mendapatkan 3 buah sangke, dan jam operasi kami itu adalah 10 jam. Jadi produksi sangke kita per hari itu mendapatkan 30 sangke, lalu untuk produksi per bulannya kami mendapatkan 780 sangke dengan harga sangke 30.000. Jadi omset per bulan kami adalah 23.400.000. Pengambilan keputusan dalam manajemen operasi sangat penting.
Karena pada wirausahawan yang baru menapaki karir di bidang produksi produk, tidak hanya tahu tentang sebatas produksi lalu menjualnya saja, tetapi dapat mengetahui hal-hal penting yang masih berkaitan dengan proses operasi.